Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Saputra dengan NIM D1D022101. Masih mengampu Ibu Insinyur Kaliburan S.I. Saya akan menjelaskan tentang inventarisasi pemetaan dan efek petofauna di kawasan kampus Universitas Jambi Mendalo. Ini panjang. Kawasan kampus Universitas Jambi Mendalo memiliki lingkungan yang masih menyimpan unsur vegetasi alami dan ruang terbuka hijau yang berpotensi menjadi habitat bagi berbagai satwa liar. Salah satunya primata monyet ekor panjang atau Myrmeca fascicularis. Keberadaan primata ini menunjukkan bahwa kawasan kampus tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan, tetapi juga berbagai ruang ekologis yang mendukung kehidupan satwa. Namun meningkatnya aktivitas manusia di lingkungan kampus berpotensi mengaruhi perilaku sebaran pelestarian monyet ekor panjang. Karena itu, inventarisasi primata perlu dilakukan sebagai langkah awal untuk mengetahui kondisi populasi dan interaksinya dengan lingkungan kampus. Petitum tersebut memiliki tujuan, yaitu mengidentifikasi keberadaan monyet ekor panjang di kawasan kampus Universitas Jambi Mendalo. Kedua, mengetahui persebaran lokasi dan area aktivitas monyet ekor panjang di lingkungan kampus. Yang ketiga, mendata jumlah individu monyet ekor panjang yang dijumpai selama kegiatan inventarisasi. Metode petitum tersebut yaitu pada tanggal 19 September 2005 kami petitum di Hutan Pendidikan Universitas Jambi dengan metode diam dan bergerak. Pada tanggal 20 September petitum di belakang gedung FEB dan Hutan Pendidikan Universitas Jambi dengan metode titik terkonsentrasi. Ada 3 metode yang kami lakukan untuk petitum ini. Yang pertama ada metode pengamat diam. Pengamat berada pada satu titik pengamatan tertentu dan mencatat semua aktivitas serta keberadaan monyet ekor panjang yang terlihat dalam radius tertentu. Metode ini efektif untuk mengetahui perilaku alami tanpa mengganggu satwa. Yang kedua ada metode bergerak. Pengamat berjalan perlahan menyusuri jalur atau area tertentu di hutan pendidikan sambil mengamati dan mencatat monyet dan kemudian. Metode ini berguna untuk memperoleh data sebaran primata di area yang lebih luas. Yang ketiga ada metode titik terkonsentrasi. Pengamatan difokuskan pada lokasi-lokasi yang sering ditemui monyet ekor panjang, seperti di belakang gedung FEB dan pendidikan. Pengamat mencatat jumlah individu, aktivitas, dan interaksi satwa di titik-titik tersebut. Pada tanggal 19 hasil di hari pertama itu kami pada pagi hari jam 6 pada titik 1 observer perolehan dengan metode diam tidak melihat monyet ekor panjang. Pada titik kedua yaitu Yudi melakukan dengan metode diam di jam 6 pagi. Terdapat monyet ekor panjang ada 2, itu ke arah luar hutan pendidikan. Titik 3 dilakukan dengan Sari dengan metode bergerak di jam 7 pagi. Terdapat 1 monyet ekor panjang bergerak ke arah keluar. Itu di pagi hari. Untuk pengulangan pada titik pertama ada Raffi dengan metode diam tidak mendapati monyet ekor panjang. Titik kedua ada Raihan dengan metode diam tidak dapat juga monyet ekor panjang. Titik 3 Yudi dengan metode diam tidak ada monyet ekor panjang juga. Di sore hari pada titik pertama dilakukan oleh Sari dengan metode diam di jam 4 sore tidak dapat monyet ekor panjang.
Titik kedua berdiri dengan metode diam. Di jam 5 terdapat satu menit panjang ke arah belakang hutan pendidikan. Titik 3 yaitu pengendalian dengan metode bergerak di jam 5.20 sampai 5.30. Tidak dapat menit panjang. Ada pengulangan di titik 3 jadi dengan metode bergerak di jam 5.30 sampai 5.35. Tidak ada menit panjang. Titik 2 Diagonal Sari dengan metode bergerak di jam 5.40 sampai 5.45. Tidak ada menit panjang. Di titik 1 Diagonal Rapi dengan metode bergerak di jam 5.50 sampai jam 5.55. Tidak terdapat menit panjang. Hari kedua pada tanggal 20 September 2025. Titik 1 belakang gedung FEB dengan koordinat 1 pada hari kedua tanggal 20 September di titik pertama belakang hutan pendidikan pada titik koordinat yang dapat kita lihat dilakukan dengan Royhan, Raffi, Yudi, dan Sari. Start dari jam 7 pagi sampai jam 8.15 pagi. Terdapat menit ikut panjang dewasa 1, menit ikut panjang remaja 1, betina 3. Terdapat menit ikut panjang itu 1 menit ikut panjang jantan dewasa, 1 menit ikut panjang jantan betina, 3 remaja, 6 anak-anakan, 1 bayi menit ikut panjang dengan dominan moving foraging. Titik 2 dengan titik koordinat tersebut dengan Rayhan, Raffi, dan Sari. Start dari jam 8.20 sampai dengan jam 9.00. Tidak terdapat menit panjang. Di sore hari titik 1 di belakang gedung FEB yang mengikuti titik koordinat tersebut dilakukan dengan Rayhan, Raffi, Yudi, Sari. Pada jam start di jam 4.10 sampai 5.15. Terdapat 2 jantan dewasa, 7 betina dewasa, 8 remaja, 9 anakan, dan 4 bayi menit ikut panjang. Dengan video listing dan movie. Titik 2 hutan pendidikan dengan koordinat tersebut dengan observer Royhan, Raffi, dan Sari. Start di jam 5.15 sampai jam 5.55. Tidak ada menit panjang. Pada hari pertama 19 September 2005, pengamatan primata menggunakan metode diam dan bergerak di hutan pendidikan Universitas Jambi menemukan 4 individu monyet ekor panjang atau macaca fascicularis. 2 individu teramati pada pagi hari di titik pengamatan 50 meter, sedangkan 2 individu lainnya terlihat di titik 100 meter. Tidak ada individu yang teramati pada titik 0 meter. Jumlah yang relatif sedikit ini memungkinkan disebutkan oleh aktivitas manusia di sekitar jalur awal pengamatan yang membuat menit panjang sehingga menjauhi titik tersebut, serta pola aktivitas monyet yang lebih aktif di area tengah hingga ujung jalur pengamatan pada pagi hari. Berikut dokumentasi pada saat kami praktikum
kemari. Masuk lagi ke herpetofauna. Selain primata, kawasan kampus Universitas Jambi Mindalo juga berpotensi menjadi habitat berbagai jenis herpetofauna seperti amfibi dan reptil. Keberadaan herpetofauna di kawasan kampus dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, ketersediaan mikrohabitat, serta aktivitas manusia. Inventarisasi herpetofauna dilakukan untuk mendata jenis-jenis yang ditemukan dan mengetahui sebarannya di kawasan kampus Universitas Jambi Mindalo, tepatnya di Danau Inja, sehingga diperoleh gambaran awal mengenai keanekaragaman herpetofauna di lingkungan kampus. Tujuan inventarisasi herpetofauna pertama, mengidentifikasi jenis-jenis herpetofauna yang terdapat di kawasan danau Universitas Jambi. Kedua, mengetahui sebaran herpetofauna di sekitaran perairan dan area tepian Danau Inja. Yang ketiga, mendata jumlah individu herpetofauna yang ditemukan selama kegiatan inventarisasi di Danau Inja. Metode yang dipakai yaitu pada tanggal 26 September di kawasan danau Universitas Jambi. Metode ini metode pengumpulan data. Metode yang digunakan adalah Visual Encounter Survey atau VES. Pengamat menyusuri tepi dan sekitar Danau Inja secara langsung mengamati dan mencatat semua herpetofauna seperti reptil dan amfibi yang terlihat, termasuk jenis, jumlah, dan lokasi temuan. Metode ini efektif untuk mendata keberadaan herpetofauna di area perairan dan habitat sekitarnya. Hasil pengamatan kami pada praktikum kemarin ditemukan spesies Leucoptyrus melanosus, jenisnya Leucoptyrus melanosus, familinya Bufnidae. Waktu ditemukan dia pada pukul 20:04 di Danau Inja. SPL-nya 9 cm. Kedua ada Hamalopsis bucata, genus Homolopsis bucata, famili Homolopsidae, ditemukan pada pukul 20:27. Lokasi ditemukan di Danau Inja. SPL-nya 48 cm dan PL-nya 64 cm. Yang ketiga ada spesies Leucoptyrus melanosus, dengan jenisnya Leucoptyrus melanosus, familinya Bufnidae. Waktu ditemukan pada pukul 20:29, ditemukan di Danau Inja, memiliki SPL 11 cm. Spesies yang keempat Lygosoma quadrupes, jenisnya Zygosoma, famili Scincidae, ditemukan pada pukul 20:30 di Danau Inja. SPL-nya 7 cm dan TL-nya 16 cm. Pengamatan herpetofauna pada 26 September 2025 dengan Universitas Jambi menggunakan metode Visual Encounter Survey atau VES. Menemukan 4 individu, yaitu 2 kodok atau Deuteropterus melanosus, ular, jenisnya Hamalopsis bucata, dan 1 kadal Lygosoma quadrupes. Jumlah yang relatif sedikit ini dimungkinkan karena faktor waktu, pengamatan, aktivitas manusia di danau, serta perilaku herpetofauna yang cenderung tersembunyi atau efektif pada waktu tertentu, sehingga tidak semua individu dapat teramati selama periode pengamatan. Dokumentasi pada praktikum yang kami lakukan kemarin. Kesimpulan, populasi monyet kepanjang di kampus Inja Mindalo lebih terkonsentrasi di belakang gedung FEB dengan jumlah lebih banyak pada sore hari. Metode detik terkonsentrasi lebih efektif dibanding
metode diam dan bergerak karena dapat mencatat jumlah dan kelompok primata secara lebih lengkap. Akhir peta fauna di Danau Indah ditemukan beberapa jenis amfibi dan reptil. Meski jumlah individu sedikit, metode visual counter survey atau VES efektif untuk mendata keberadaan peta fauna secara langsung, namun hasil bisa dipengaruhi perilaku dan waktu aktivitas hewan. Sekian presentasi dari saya tentang Particulum Kumari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.